yang Yesus ajarkan kepada mereka. Bukan saja malam hari itu, tetapi sebelumnya 3,5 tahun yang lalu. 3,5 tahun ini apa saja yang Yesus sudah ajarkan, apa saja yang Yesus sudah buat, apa saja yang Yesus sedang terapkan kepada mereka. Dan mereka mengingat kembali apa yang Yesus ajarkan. Anda masih ingat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua? Setelah 3.000 orang bertobat, apa yang terjadi? Dikatakan di dalam ayat 42, pasal kedua, ayat 42 dari kitab Kisah Para Rasul, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, saya senang bahasa Inggris memakai kata doctrine. Seharusnya ini juga ditransliterasikan di dalam bahasa Indonesia supaya kita tidak terlalu alergi dengan istilah, dengan kata doctrine. Karena ini penting sekali buat kita, ajaran. Saya ingin mengingatkan kepada Anda, bagaimana mungkin 3.000 orang pada waktu itu dapat bertekun di dalam pengajaran para rasul, kalau sebelumnya para rasul tidak bertekun di dalam pengajaran yang Yesus berikan kepada mereka. Ini yang saya argue kepada Anda, ini yang saya sampaikan kepada Anda. Sangat amat yakin selama 10 hari itu, antara ketika Yesus naik ke surga sampai dengan Roh Kudus turun, para rasul bertekun di dalam pengajaran yang Yesus berikan kepada mereka. Dan ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda, ketika Anda ingin menjadi satu hati, Anda ingin menjadi satu pikir, jangan berpikir kita satu hati, satu pikir karena kita kebudayaan orang Indonesia. Atau karena kita semua pernah masuk ke kampus ini atau ke kampus ini. Tidak. Anda hanya dapat menjadi satu hati dan satu pikir ketika Anda bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Ketika Anda mempelajari firman Tuhan dan melihat kebenaran firman Tuhan, Anda lihat Anda dapat menjadi sehati dan sepikir, memberikan diri Anda untuk diubah, untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Dan ini yang penting bagi kita untuk kita terapkan. Perintah bagi Yesus. Kenapa mereka perlu ada di Yerusalem? Pokok berikutnya akan kita bahas nanti, tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat ke dalam bagian yang berikutnya. Kenapa? Ada perintah apa lagi yang harus mereka lakukan? Implicitly, secara tersirat di situ, ada perintah dari Yesus untuk mereka sungguh-sungguh bersatu. Di dalam Yohanes 17, kita sudah lihat bahwa Yesus mendoakan mereka. Yesus memerintahkan mereka untuk bersatu. Lalu Pak, di dalam 3 ayat yang kita baca tadi, di mana ada bukti bahwa ada kesatuan dari mereka? Tidak berbicara sama sekali mengenai kesatuan. Saya ingin katakan kepada Anda, ketika Anda melihat bagian yang kelihatannya hanya merupakan daftar nama demi nama, demi nama, demi nama, demi nama. Bukan sekedar daftar yang diberikan di situ. Bukan sekedar daftar yang diberikan. Anda tahu bahwa ini adalah tempat keempat kita menemukan daftar 11 murid. Matius, Markus, Lukas memberikan nama 12 murid. Kitab Kisah Para Rasul juga memberikan nama di situ. Bukan sekedar Lukas perlu mengingatkan mereka siapa nama-nama para murid pada waktu itu. Tetapi saya sangat yakin bahwa ada maksud yang luar biasa yang Yesus ingin kita pelajari pada malam hari ini. Ketika kita berbicara mengenai satu hati dan satu pikir. Ketika kita berbicara mengenai kesehatian. Apakah bagi Anda tidak aneh bahwa 11 murid itu ada bersama-sama dengan mereka? Lihat di dalam nama-nama di situ. Anda lihat semua nama di dalam ayat 13. Dan kemudian ayat 14 mengatakan seperti apa? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saya ingin katakan kepada Anda, potensi konflik sangat kental ada di dalam mereka pada waktu itu. Oh iya? Iya. Potensi konflik ada? Iya. Saya ingin jelaskan kepada Anda. Konflik apa? Konflik yang jelas. Masih ingat apa yang terjadi pada waktu Yesus disalibkan? Anda semua menuduh Petrus salah karena dia menyangkal Yesus. Ya, dia salah, dia menyangkal Yesus. Tapi tahukah Anda bahwa ya sebenarnya yang membawa Petrus ke dalam pelataran
ruang pengadilan pada waktu itu adalah Yohanes. Karena Yohanes yang kenal dekat. Anda melihat di dalam Yohanes yang membawa Petrus ke situ dan menyebabkan akhirnya Petrus terjebak dan Petrus menyangkal. Petrus dapat saja mengatakan kepada Yohanes, "Lo gara-gara lo, gue harus menyangkal Yesus." Atau yang lain dapat mengatakan, "Mendingan kita kabur daripada kamu menyangkal Yesus." Atau satu yang lain mulai menyalahkan. Yohanes dapat saja mengatakan kepada murid-murid yang lain, "Kalian di mana semua?" Karena hanya Yohanes satu-satunya murid laki-laki yang berada di dekat kaki salib Yesus pada waktu itu. Yang lain tidak ada. Satu demi satu dapat mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Thomas mungkin mulai dapat disalahkan oleh yang lain karena meragukan Yesus bangkit. Dan mulai mereka dapat saja mereka menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi tidak. Anda lihat, 11 itu ada. Dan tidak ada kecurigaan mereka di antara satu dengan yang lain. Perhatikan ada potensi konflik yang berikutnya di situ. Kenapa penting bagi Lukas untuk menyebutkan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus. Perempuan-perempuan pada waktu itu dapat mengatakan kepada para murid, "Hei, pria-pria pengecut, kemana kalian? Kami yang berani pertama kali untuk datang ke kubur Yesus, yang lain nggak ada. Yang lain semua nggak berani, kami yang duluan setelah kalian tahu dari kami, baru kalian berani datang." Tidak. Wanita-wanita tidak mengatakan seperti itu, tetapi menerima kenyataan situasi yang mereka hadapi pada waktu itu. Atau bahkan Maria ibu Yesus, ini terakhir kali kita melihat nama Maria ibu Yesus ada dalam perjanjian baru. Tidak berkata karena dia anak saya yang mengambil alih kekuasaan saat ini, saya yang memerintah, karena saya ibu dari Tuhan, tidak. Tapi perhatikan ada satu kelompok lagi yang lain. Dikatakan di dalam bagian akhir dalam ayat 14, dan dengan siapa? Saudara-saudara Yesus. Dan dengan saudara-saudara Yesus. Anda tahu siapa mereka? Mereka pernah datang suatu saat pada waktu Yesus mengajar bersama dengan ibu Yesus. Mereka mau memanggil Yesus pulang karena mereka menganggap Yesus sudah gila, mengklaim dirinya Allah. Anda masih ingat bagian itu? Mereka berpikir mereka menganggap Yesus sudah gila, mereka mau mengajak Yesus pulang. Bahkan mereka pernah menantang Yesus suatu saat di dalam Yohanes, kitab Yohanes kalau tidak salah pasal ke-7, pasal ke-8, mengatakan, "Tunjukkan, buktikan kepada murid-muridmu bahwa engkau adalah Tuhan, kalau engkau benar-benar Tuhan." Nah, bagi Anda, Yesus punya kurang lebih 4 saudara laki-laki pada waktu itu, dari Yusuf dan Maria. Bagi Anda kemudian berkata, aneh ya, ini saudara-saudara Yesus kok tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya punya 3 kakak laki-laki. Saya punya 3 kakak laki-laki. Nah, saya juga akan berlaku demikian kalau kakak saya yang paling tua, Lucky, akan tahu-tahu berkata, "Saya adalah Tuhan." Saya akan berkata, "Udah gak waras kamu ya," katanya. Tetapi Anda lihat apa yang terjadi ketika Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri. Dalam 2 Korintus menjelaskan dia menampakkan diri kepada Yakobus. Yang dimaksud Yakobus itu Yakobus saudaranya dia. Mereka bertobat. Mereka percaya bahwa Yesus bukan sekedar dalam tanda kutip kakak sulung mereka, tapi dia adalah Tuhan. Anda lihat para murid dapat mengatakan kepada saudara-saudara Yesus, "Kalian tidak layak ada dalam kelompok ini karena kalian tadinya tidak percaya siapa dia. Kami yang bersama-sama dengan dia, kalian tadi menganggap dia gila." Tidak ada sama sekali, dan mereka sungguh-sungguh memiliki kesatuan yang luar biasa. Karena mereka tahu ada perintah yang sama yang mereka harus taati. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita merasa bahwa kita yang duduk di dalam ruangan ini, Anda LIC family, Anda LIC coworkers, Anda core leaders, Anda orang-orang ini, apakah kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita memiliki perintah yang sama dari Yesus Kristus, dan kita harus mentaati perintah yang sama itu, dan itulah yang harus membuat kita menjadi satu hati, satu pikiran, untuk menjangkau dunia yang belum diselamatkan ini. Yang kedua,
Yang saya yakin bahwa ini dapat mendorong